Masih sosial ya pusat Kang Dadang, Adit, dan timnya dan Pak Bagus juga amin. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi suwun sangat semua makasih semuanya. Langsung pada intinya aja ya. Pada tanggal 11 Agustus 2000 secara umum kita harus membahas misalkan kalau dari saya tidak ambil contoh jangan membuat persoalannya kehidupan di dalam. Nah itu perlu dijaga juga kan gitu ya. Bisa memang. Ini ya, final ya? Iya. Aduh, pasangannya ada bola lewat ya, banyak deh. Kalau mana sah? Ya. Naiknya jadi. Langsung bilang dia tuh menang naik kemarin. Agak depan dong, Pak. Sini, Dek. Dedek. Nama? Bilang itu kan nanti beli Mama mana ya? Boleh. Nah, Jina jeung Ipan lah. Sama kita. Peratus kira-kira udah hadir saudaranya. Gua mulai wae sambil ngantosan snack kena nuju hadiah ti. Alhamdulillah. Sing ti mana? Mulai wae nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Hatur nuhun ka wargi-wargi, bapak, ibu, kakak, dedek, lain, anu parantos sumping dina ieu waktos jalanan aya anu bade dikuningakeun ka sadayana magi berkaitan sareng seniman seniwati di sisi sadayana. Manyantai wae puntennya ngarokok mangga, gaduh rokok mangga. Gaduh nyungkeun ka sadayana biasa. Dina kempelan ieu abi ngurut heula ti pengker bahasa Indonesia nya mangga aja we. Oh. Mundur ke belakang tanggal 11 Agustus 2020 kamari pengurus rapat perkawis kepengurusan enggal kumargi pengurusan anu kami parantos sebagai purna masa jabatanana kan asal nama kedaya pemilihan di enggal
Nah, terus kemudian teh membentuk kepanitiaan pemilihan ketua Sandiwara Sunda Bisici. Alhamdulillah ketuana kalau terus dibentuk nyata Bapak Ari Ismaya ketuana atau pamitra sekretaris Nabi. Sareng reng-rengan para seksina salah sawiasna aya tim sekretariat, aya tim perumus kriteria ketuana eta padagang. Sareng reng-rengan sanesna ke pamitan anu langkung jelas nama yang akan dijelaskan oleh Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu dipihormat penasehat Bapak Sudaryana sarjana seni. Anu dipihormat Ketua Kelompok Sandiwara Sunda Bisici sareng reng-rengana para pengurus sesepuh oge teu kakantun wargi dulur-dulur sadaya anu simkuring dicintai. Atur nuhun, alhamdulillah dinu dinten ieu simkuring ngaros bina tiasa patepung labuh pamprok Jonghok dinu raraga pemilihan ketua kelompok Sandiwara Sunda Bisici periode 2020-2023. Insya Allah anu bade dilaksanakeun kaping 21 Agustus 2020. Dengan dibentuknya tim kepanitiaan di sini, tentunya tata cara atau tata tertib pastinya akan berbeda dengan pemilihan yang sudah-sudah. Bahwa telah kita ketahui bahwasanya pemilihan tahun lalu dengan cara door to door, namun beda halnya dengan sekarang adanya pembentukan tim kepanitiaan. Pemilihan ketua kelompok Sandiwara Sunda Bisici tentunya hasil rapat pada tanggal 14 Agustus 2020 kami dan juga dibantu tim perumus yang diketuai oleh Bapak Dadang dan Bapak Adit perwakilan dari ATAP Asosiasi Teater Jakarta Pusat ya Pak Dadang ya. Terus Mas Gatot perwakilan dari WOB Wayang Orang Barata dan rekan-rekan WOB. Yang pastinya beliau ini kami pilih sebagai tim perumus di mana tugasnya merancang kriteria-kriteria bakal calon ketua dan mekanisme pemilihan. Lebih jelasnya lagi nanti akan saya serahkan kepada tim perumus yaitu yang akan dipaparkan oleh Pak Dadang. Dari saya sekian cukup. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Kami sangat-sangat senang untuk kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik kalian. Semoga apa niat baik kita ini menjadi perubahan untuk kelompok Sandiwara Sunda Bisici. Dan apa niat kita, semoga Allah nang tayungan. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur semua, ibu, bapak-bapak yang sangat saya hormati. Pertama mungkin untuk membahas kriteria kita nunggu fotokopian aja ya, biar nanti semuanya bisa membaca. Yang paling penting begini, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali apa yang sudah dibacakan oleh Pak Ketua tadi menyoal tentang kriteria, barangkali ada yang berpikir ribet ya, gitu ya. Tapi yang paling penting buat saya pribadi, saya menganggap ini semacam apa ya, semacam perjumpaan jilid 2 setelah Miss Cici berkenalan, katakanlah demikian, berkenalan dengan sistem organisasi modern di periodenya Bu Oma. Aku anggap ini penting karena sekarang semua organisasi menuju ke sana. Harapan kami pengurus kemarin ini bisa menjadi apa? Embrio atau
apa ya, atau tahap awal yang baik yang bisa dijadikan pegangan untuk pemilihan ketua kelompok misici selanjutnya. Tentunya kenapa muncul kriteria seperti ini, tadi Bapak Ketua sudah menjelaskan bahwa ini adalah hasil evaluasi dari pemilihan periode sebelumnya, yang dimana dilakukan door to door, kemudian muncul kebocoran, akhirnya diadakan 2 kali pemilihan dalam hari yang sama. Itu di periodenya Bu Oma. Nah, berdasarkan evaluasi itu, akhirnya muncullah ketetapan ketua bahwa ada tim perumus segalanya. Kemudian bahkan nanti bocoran sedikit pemilihannya tidak lagi door to door, tetapi memakai bilik seperti pilpres. Kita akan ada debat calon, kita uji calon nanti di tanggal 19 dan sebagainya dan sebagainya. Artinya minimalnya ini menjadi edukasi bahwasanya kesenian tradisi harus bermartabat dari depan sampai belakang. Tidak ada lagi embel-embel. Pemilihan ketua itu berdasarkan emosional, gua deket sama lu saudara gue, kalau gua milih lu, gua akan gampang di wilayah ini. Tidak ada lagi seperti itu. Makanya cukup terbuka, cukup nanti di tanggal 19 bapak-bapak, ibu-ibu boleh mendebat calon, boleh mengajukan pertanyaan, bahkan boleh mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain, sangat terbuka, ya. Harapan kita tentunya sama, bahwa kelompok harus memiliki leadership yang tepat, ya, yang tepat, yang bisa membawa apa ya, kalau bahasa Kang Onit itu menahkodai kelompok yang cukup besar, ya, jangan sampai salah pilih. Saya hanya ingin mengganggu, silahkan berstrategi, silahkan belajar berpolitik demokrasi, silahkan merojok-rojok siapapun, itu sangat terbuka karena memang seperti itu, ya. Tapi harus dengan tanggung jawab, entong baperan, istilahnya dari kita mah dulu semua. Mengajukan boleh, mengajukan diri boleh, mengajukan orang lain boleh, ya. Diri guys sebagai oposisi gitu. Selamat datang kepada Bapak Ridwan Kamil. Berikan masukan atau bahkan mengoreksi dari 12 poin yang sudah ditentukan tim perumus. Mangga, silakan. Harapannya memang ada apa terjadi seperti itu ya, aktif. Jadi betul-betul nanti kriteria ini menjadi pegangan untuk calon kandidat. Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun margi simkuring pangsep guna darambut ge bang bodasna sepuh heula nu nyareos ti payun teh marorang kali nyareos ti bengkel kakuping ieu sadayana sarehat sadayana alhamdulillah. Saha juara badminton kacang ya kacang Ridwan Kamil aya sababari hiji pertarosan sareng koreksi nu aya dina kriteria bakal calon ketua. Anu kahiji di poin 43 abdi bingung dengan kalimat ketererarangan duka itu teh kalimat naon dan teu aya dina bahasa kamus bahasa Indonesia. Eta nu kahiji isi nama alhamdulillah tos lumayan lah, tos cekap kanggo kriteria bakal calon. Terus di poin kelima cenah cek ilmu bahasa fakta teh lain itu nulisnya teh cenah mah fakta cek kamus bahasa Indonesia nu terbaru, mudah-mudahan pakai P, mudah-mudahan ada benar. Terus di poin anu ke-8 calon ketua boleh menjabat dari satu organisasi garing lembaga lain. Ieu di garis bawahi kata lembaga itu identik dengan di dalamnya adalah para ASN dan pegawai negeri. Mungkin ini catatannya kata lembaga di kan badan lembaga masih dalam satu instansi pemerintahan.
itu biasanya ada badan dan lembaga adalah instansi pemerintahan pusat. Kalau di Pemda tidak ada sepertinya. Selanjutnya di poin 9 ini saya hanya mau mempertanyakan tentang calon ketua bukan ASN atau PNS. Menurut saya ini sayang banget tidak diakomodir. ASN dalam tanda petik non Pemda DKI mungkin itu masuk. Cuman sayangnya, khawatirnya ternyata di orang Anjongan Jawa Barat, orang Pemda Bekasi yang punya jejaring kuat untuk menjadi calon ketua ini tidak masuk saya. Karena PNS itu plus minus, satu minusnya mungkin pekerjaannya double, tapi plusnya dia punya jejaring yang lebih kuat dibanding non. Ini pertimbangan saja. Kalau seandainya ini bisa direvisi, monggo direvisi. Itu adalah menurut saya seandainya ini kan kita belum tahu nih, tiba-tiba saudaranya si A dia pejabat di Pemda Bekasi, itu kan saya kalau dia punya keinginan untuk menjadi pimpinan yang baik dalam sebuah organisasi itu kita tangkap seharusnya. Karena itu hanya koreksi, bukan koreksi ya, hanya beberapa masukan terkait dengan poin-poin yang 12 ini. Kalau lihat dari ke-12 ini secara umum ini sudah tidak memberatkan tetapi berisi, dalam artian bagi teman-teman yang ada di lingkungan seniman sandiwara Tsunami Cici tidak berat karena ini semuanya ada dan semuanya mungkin mampu dari sisi kriteria. Itu harapannya mudah-mudahan sore ini adalah sore yang baik untuk memikir ke depan. Lagi-lagi saya juga mengingatkan bahwa pemilihan ini adalah pemilihan yang sangat berharga untuk keberlangsungan kelompok sandiwara ke depan. Jadi jangan disia-siakan waktu hanya hitungan 1 minggu ini. Ini adalah masa depan 2 tahun ke depan ya. Masa depan kedua 2 tahun ke depan ini jangan disia-siakan. Pilih yang terbaik dari orang-orang terbaik yang ada di nanti di bakal calon. Saya pikir ini adalah perubahan yang bagus di era berikutnya. Mudah-mudahan jauh lebih bagus lagi dan harapannya kekompakan, kekeluargaan, silaturahmi harus semakin dijalin dan semakin dibuka lagi link jari keluar. Karena seni bukan hanya untuk diri pribadi. Organisasi seni tidak bisa berdiri sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu saja. Khawatirnya teman-teman sudah pengen main badminton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sudah mengkoreksi beberapa kalimat yang tipu. Bekerja ya? Tadi abis baca nggak? Ya. Kerja. Iya, banyak ketikan yang tipu ya. Nah, Udah Kak Isuknak. Udah kayak Suknaken. ini gimana soal poin 9 apakah nanti aja ya? Atau ya, sekali lagi terima kasih masukannya Pak Penasehat. Saya mewakili tim perumus akan mencatat itu. Barangkali dari ibu-ibu, bapak-bapak yang lain atau dulur-dulur saya semua yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Lang, gila. Ingin menanyakan yang poin ketiga. Yang ingin mencalonkan sebagai ketua, dia harus ada surat keterangan surat kesehatan dari RSUD atau puskesmas. Apakah dalam keadaan seperti ini karena ada wabah corona COVID, apakah tidak akan mempersulit? Apakah tidak akan memakan waktu? Hanya itu yang ingin saya tanyakan.
Heeh. Ya. Mengenai dengan poin 3 itu kan sehat fisik, jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari RSUD, puskesmas atau klinik. Itu akan kami pertimbangkan kembali. Karena apa? Saat ini mau klinik, mau puskesmas, mau sekecil apapun itu susah sekarang mengeluarkan. Itu nanti kita tim perumus akan diolah lagi ya kebiasaannya seperti apa. Jadi ya Pak Dadang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Maka ya, saya mau tanya ke ketua ini, ketua tim perumus. Ini kan batas akhir pengumpulan kertas petunjuk menunjukkan calon tanggal 18. Kalau pemilihannya tanggal berapa ini kok nggak ada? Nah, berapa? Sini kan ada. Tadi kan Ntar ada undangannya Pak. Undangan. Ya. Enggak, saya mau tanya ini apa bakal tanggal 18 kan batas waktunya, apa nanti ngurus surat-surat itu apa pas gitu sampai tanggal 21 sampai tanggal 18 Perlengkapan yang lainnya. ya, apa bisa nanti barangnya nyusul? Bu, ini menjadi catatan kami dari panitia, juga barangkali menjadi catatan tebal untuk kelompok, untuk kedepannya kita jangan lagi melakukan pesta demokrasi kelompok dalam waktu yang sangat dekat. Ini sudah kita catat, memang betul ini rada gerabak gerubuk ya, rada gerabak gerubuk, mohon maaf sebelumnya. Nanti kenapa gerabak gerubuk barangkali nanti Kang Onik bisa menjelaskan atau Pak Ketua bisa menjelaskan. Tapi sekali lagi betul Abah, ini memang ngebut hanya punya waktu jeda 3 hari ya, 3 hari untuk menentukan calon ketua. Sekali lagi kami mohon maaf, mudah-mudahan ini kedepannya tidak lagi terjadi. Kalau kemarin kami tim perumus sudah menghitung, kalau memang itu dilakukan mulai hari ini atau besok, itu insya Allah keburu Bang, itu keburu. Dan kami menganggap bahwa untuk pengumpulan berkas itu adalah seleksi awal dari keseriusan calon ketua MSIC. Kami sementara itu menganggap seperti itu. Kalau memang dia mempunyai visi yang baik, niatan yang baik, dia akan bertarung di wilayah itu termasuk menyelesaikan kelengkapannya. Dari situ kita bisa melihat apakah calon ini betul-betul ingin maju atau tidak. Tapi insya Allah keburu Bang, kalau dikerjakan dalam waktu paling lambat besok atau ngumpulinya, karena ini kan nggak terlalu rumit Bang. Dan panitia pun mengenai fakta integritas, misalkan ada yang tidak mengerti fakta integritas apa, nanti akan dibantu oleh panitia. Pokoknya jika ada kesulitan calon kandidat, langsung menghubungi panitia dan kita akan bantu. Formulir fakta integritas akan kita berikan ya Kang Onit ya. Pokoknya semua kebutuhan akan kita siapkan. Jadi nanti kandidat hanya tinggal mengisi. Kita akan bantu. Di mana yang tidak dimengerti langsung saja tanyakan. Nanya lagi ya ke Panjin sama Abah. Abah kalau pakai baju mah banyak kata-katanya, beda kalau nggak pakai baju. Mungkin pertanyaannya simpel sih, cuman kalau seandainya sampai dengan ini kan batas sampai 18 ya. Iya. Kalau seandainya sampai tanggal 18 tidak ada yang mendaftar calon, mekanismenya gimana? Karena lagi-lagi kan kita dikejar waktu nih.
Nah itu mohon dibuatkan di klausul peraturan selanjutnya. Seandainya tanggal 18 tidak ada yang mencalonkan diri jadi ketua, apa yang dilakukan oleh jajaran kepanitiaan pemilihan ketua kelompok sandiwara Sunda Negisi. Terus mengenai pertanyaan Pak Penasehat tadi, bagaimana kalau tidak ada yang mencalonkan? Kan gitu ya. Kalau saya sih sayang banget gitu ya. Kalau saya, karena apa? Ya menyangkut dengan kelompok sandiwara Sunda itu sendiri ya kan. Gak ada pemimpinnya seperti apa sih kan gitu. Kalau saya ya, saya sih berharapnya tidak ada yang istilahnya apa ya? Tidak ada yang mencalonkan. Saya berharap sih mencalonkan. Karena apa? Demi kebaikan bersama gitu kan. Akan tetapi kalaulah memang tidak ada gitu. Kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu, tidak ada yang mencalonkan dan sebagainya, bingung saya juga. Makanya saya hanya memberi nanti itu juga nanti akan digodok lagi ya. Ya sebetulnya ada beberapa pilihan ya dari tim perumus ketika calon kandidat itu tidak memenuhi kuota. Misalkan ada satu calon yang maju. Pertimbangannya adalah apakah si satu calon itu melawan kota kosong atau melakukan musyawarah mufakat. Begitu pula dengan ketika tidak ada sama sekali yang mencalonkan diri. Apakah musyawarah mufakat ini tim dari musyawarah mufakat ini akan dibentuk atau tidak, ini memang belum diputuskan. Tetapi sementara ini kita mempunyai dua opsi itu. Tapi betul kata tadi Kang Onit, pastinya saudara-saudara semua mempunyai keinginan untuk melakukan katakanlah perubahan, misi jauh lebih baik. Nah niat-niat itu ya memang harus disampaikan melalui calonnya. Kalau tidak, ya barangkali kita harus merenung bersama-sama. Bener gak sih kita mau lebih baik? Atau teriakan-teriakan kita ini hanya basa-basi? Atau kita memang mau slow-slow wae? Sementara dunia kesenian tidak bisa slow, ya kita bisa lihat di luar melalui handphone, sosmed, YouTube, bagaimana dunia kesenian, ya yang begitu-begitulah. Tapi saya sangat percaya bahwa calon itu akan ada dan harus ada saya pikir. Ya, tetapi terlepas daripada itu tadi tim perumus dan panitia mempunyai dua opsi. Apakah kalau satu calon panitia yang muncul akan melawan kota kosong, atau kita akan melakukan musyawarah mufakat. Intinya warga menunjuk atau seperti apa. Semuanya bagus, cuman ada satu masalah pendidikan. Harusnya di sini tertulis minimal SMA, karena dalam menjalankan misi dan visi untuk bicara keluar, untuk berhubungan keluar, itu harus ada bahasa intelektual lah. Ya, seperti itu. Cuman dalam misi dan visi sama 5 memberi prinsip tegas bertanggung jawab. Arti kata mungkin di sini lulus, ya mungkin itu. Poin berapa? 5. Poin 5. Ya di situ juga tidak ini masalah tegas itu dalam hal apa? Apa galak, apa terlalu galak jangan, terlalu lemes juga jangan. Di situ kan belum tertulis juga. Untuk pemilihan yang tidak mencalonkan, umpama tidak terjadi ada pencalonan dari pemuda, dari luar, mohon dengan sangat saya pribadi untuk kembali ke ketua yang lama. Seperti itu. Cuman ajuan aja. Untuk menjawab pertanyaan ATD juga, bahwa barangkali walaupun pendidikannya tidak SMA, tapi kalau dia sering bergaul, sering belajar dan segala macam, ada kemungkinan dia juga bisa
punya visi dan misi dan program gitu. Jadi artinya ini yang pertama syarat bercanda. Kalau belum kelihatan masuk gorong-gorong nggak bisa jadi. Yang kedua dia harus memaparkan visi misinya gitu. Ya, itu paling penting buat kita semua. Terus poin yang paling penting lagi, saya berharap kepada semua yang punya hak, artinya berikan suara kita untuk calon siapapun calonnya gitu. Jadi artinya dari titik itu kita melangkah bahwa kita ingin memajukan kelompok ini dengan tidak memberikan suara pada kotak kosong gitu. Jadi, siapapun hasilnya, kalaupun nanti ada ketidaksetujuan, kalau di bahasa politik kita jadi oposisi loyal. Artinya yang kita tidak pilih, dia terpilih, kita akan tetap dukung gitu. Dengan kritikan-kritikan, masukan-masukan gitu. Jadi poin paling terpentingnya adalah berikan suara untuk kemajuan kita semua. Oke. Terima kasih. Ya, hatur nuhun. Gak mau kalah sama suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sih pertanyaannya di luar dari ini ya, dari daftar ini. Jadi gini, nanti apabila sudah terpilih ketua, apakah dalam kepengurusan itu dia yang memilih atau kita bareng-bareng lagi kayak gini atau gimana? Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum. Dimanapun ketika si ketua itu terpilih, ketua punya hak prerogatif untuk memilih kaki-kakinya. Bisa dia ngambil dari calon-calon yang ikut, bisa juga tidak. Karena kinerja ketua itu butuh kinerja yang solid. Nah itu makanya dimanapun ketika setelah pemilihan pasti ketua punya kekuatan penuh untuk mengisi kaki-kakinya. Mudah-mudahan yang jadi ketua nanti yang kepilih siapa itu harus mencintai Miss Cici nomor 1 itu. Karena apa? Jangan sampai paheula-heula jadi kedudukan tinggi ningali gajinya tinggi. Itu jangan sampai begitu. Karena yang dilihat itu kerjanya dulu. Ada duit manutur tuh. Ujung kebanyakan di DT sekapun punten sanes ngeritik. Nah ini kenyataan. Jangan kebanyakan teori tapi prakteknya kenyataan. Kalau lingkungan begini mah akan begitu. Hari taleh mungkin itu mah atas saya. Ya. Abi alif gitu. Salaresna abdi teh aduh panjang banget seperti jalan tol bade dicariosna nanging ieu mah sanes wilayah kebeun saudara abdi mah ngajunjung tinggi ngadukung pisan manggawe silahkan siapapun yang terpilih yang bisa memajukan sisi itu bagus. Nah sakitu teh abdi da margina abdi teh jigana abdi mah teh ngisi nyarios si jarang nyarios si kata letot ngajin adil tujuh laras nyarios abdinya punten masak dan sadayana upami rinu bakat uminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Ibu. Sebuah kelompok, sebuah perusahaan, atau apapun jika tidak didukung oleh anggota itu omong kosong. Karena lagi-lagi misi adalah kapal besar yang tidak bisa dinakodai hanya 1-2 orang saja, semua harus mendukung. Kalau tidak, percayalah misi akan diam di tempat. Percayalah itu, karena itu sudah hukum pasti. Mari terutama buat yang katanya mengaku muda, mari kita bandel, mari kita kritis, mari kita bergerak. Kita lihat di luar sudah sampai mana dunia kesenian. Mari kita berpikir apakah kita berjalan di tempat, apakah kita lari dengan cepat. Aku pikir itu bisa diukur ya. Tadi Bu Imas dan Teh Eli juga Ibu Ketua sudah menyampaikan pesan itu. Harapan besar
dari saya, mari kita bongkar semua itu, mari kita menjadi anak yang nakal tetapi positif, kita bergerak semau-mau kita tetapi mengikuti koridor, ya. Itu tugas generasi muda. Berikan pikiran-pikiran yang besar, karena bangsa ini juga dibangun dengan pikiran-pikiran besar. Karena salah satu harga matinya di situ. Kalau mau maju, berikan pikiran-pikiran besar dan tindakan-tindakan besar. Kalau tidak, sekali lagi percayalah, apa yang kita lakukan omong kosong. Ya, sekali lagi terima kasih. Kalau sudah tidak ada, karena sudah waktunya habis, forum kriteria saya tutup, saya kembalikan kepada Kang Monit. Aku nuhun. Ya, tapi nuhun ke Sadayana silakan memberikan masukan, kritik dan sarannya. Semoga harapan kita ke depan berjalan di roda atau sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama. Amin.